kita rekam saja. Ya, Mas Bayu, Andi, Imam, tolong dibuka ininya, videonya, biar kelihatan. Nah, saya pun juga buka. Nah, halo. Ya, sebentar, Pak. Ya, dibuka dulu kameranya. Diaktifkan kameranya ya, teman-teman ya. Nah, kalau Imam ini dari MBS, Om Yudi. Oh, MBS itu apa ya, Om? Kantor saya di Jakarta. Oh, gitu. Baik, baik. Kalau Bang Ari Usman ini asesor dari Medan. Tapi kayaknya beliau ini lagi ngajar ini. Mukanya mana nih? Nah, ya Mas Bayu ini dari Pangkalan Bun, dari LPK Prisma. Oh, oke. Nah, nyalakan dulu kameranya biar ada interaksinya. Bang Ari Usman, nah ini teman kita satu geng di Banjarmasin. Wah, mantap. Wah, Nah, ada Bang Ari. Bang Ari Usman ini dosen senior di Medan. Waduh, sungkem. Ya. Senior. Dia ngajar apa aja pokoknya. Iya, ini Nah, apa kan begini namanya? enak. Senior soalnya. Apa namanya? Palu Gada. Palu Gada. Ya. Ini calon doktor dari Medan. Mantap sekali, Bang. Saya dulu Nah, ada Pak saliran Mualim. Oi. Oh, Mas Rantau Prapat ya. Itu satu kampung berarti. Iya, satu kampung ya. Andi Kurniawan, ininya videonya, kameranya tolong diaktifkan apa sih? Pak Ahmad Mawardi, gimana? Sapit digoyang. Lama sudah digoyang. Itu lama sudah digoyang. Ahmad Mawardi dari SMK Muhammadiyah Sampit. Ya. Wah, mantap dong kalau kayak gitu. Ya, Pak Mas Andi Kurniawan ya tinggal ya. Ada Pak Mualim dari Jepara. Pak Mualim. Yang Pak Mualim gendeng itu bukan sih namanya? Ya, Pak. Wah, betul sekali. Waduh, itu saya namanya kalau ada Mualim gendeng itu iya tuh berarti di Facebook. Walah. Muridnya Mbah Suro. Walah. Nah, itu Oh, Andi Kurniawan nggak pakai webcam. Oke, cocok. Sip. Yos, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Baik. Baik, kita mulai ya. Terima kasih saya ucapkan ya kepada Mas Yudi, ya Mas Yudi dari Jakarta yang sudah berkenan ya meluangkan waktunya di sela-sela kegiatannya yang sangat padat ya. Beliau sudah berkenan untuk membagi ya pengalamannya terkait UI UX ya khususnya hari ini sesuai dengan materi kita. Terima kasih Om Yudi. Kemudian kepada teman-teman semua yang sudah hadir juga tadi sudah saya absen satu-satu ya, ada dari Prisma Pangkalan Bun, ada dari Sampit, ada dari Medan, ada dari Jepara ya. Nah, malah ini yang dari Unsud tidak ada
Oh beneran? Tidak ada kelihatan rupa-rupanya ini. Entah kenapa. Ya, namun nanti kita tetap lanjut ya karena ini sudah disetting ya. Kita tetap lanjut dengan waktu yang sudah kita tentukan ya. Materinya hari ini tentang UI UX teman-teman. Nah, jadi UI UX. Nah, saya review sedikit ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Hari pertama ada tentang framework Y ya. Nah, kenapa kita menggunakan framework Y? Karena alasannya adalah ya kita butuh tools yang cepat ya dan praktis untuk membangun sebuah sistem atau membuat sebuah website. Makanya kita pilih Y. Kemarin sudah kita demokan juga, ada juga sesi prakteknya. Nah, di situ sampai dengan prakteknya itu membuat sebuah CRUD sederhana ya. Nah, itu sudah dilakukan. Lalu kemudian hari kedua, tadi hari pertama ada Om Peter Kambe ya. Lalu yang kedua ada Mas Nuris Akbar ya dari Bandung. Beliau juga sudah menyinggung sedikit tentang database ya, bagaimana membuat sebuah database, lalu kemudian relasi data seperti apa ya. Kemudian operasi yang ada di database itu apa saja sudah dijelaskan, lalu kemudian lanjut dengan membuat API ya kemarin. Ya, API itu merupakan konektivitas antar sistem ya. Jadi bagaimana sistem bisa saling berhubungan atau berkomunikasi dengan menggunakan API itu tadi. Nah, API-nya dibangun juga dengan menggunakan tools atau framework yang sudah familiar ya di dunia. Itu ada Laravel ya, pakai Lumen kemarin itu saya perhatikan. Nah, di situ sudah dipraktekkan juga oleh Mas Nuris bagaimana membuat endpoint ya, bagaimana melakukan bagaimana merequest data, bagaimana menyimpan data, bagaimana mengupdate data dan lain-lain ya. Jadi secara prinsip ya dasar-dasar dari tema yang sudah kita atur itu sudah dibawakan ya dengan baik oleh narasumber. Nah, lanjut hari ini ada Mas Yudi yang akan membawakan tentang user interface dan user experience ya, atau bagaimana membuat sebuah tampilan antar muka ya dari sebuah sistem atau dari sebuah website. Nah, bagaimana beliau akan menjelaskan tentang front end developer itu nanti ke depannya seperti apa dan lain-lain ya. Jadi tidak menunggu waktu lama, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Om Yudi untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, makasih Om Roy. Ini saya mau sapa dulu nih, ada Bang Ari ya. Oh, ada Mas Ahmad Nawadi, halo bro. Pak Imam, Pak Mualim, Pak Andi, Pak Bayu, dan Pak Mualim ada 2. Ya, salam kenal. Saya mau izin share screen saja langsung. Oke, bentar Om. Ini. Sudah terlihat screen saya, Om Roy? Sudah. Oke, sudah. Oh ya, nanti kalau misalnya di tengah presentasi ada bunyi-bunyi dengungan atau suara saya hilang, minta tolong diingatkan karena ini mikrofonnya kayaknya ngadat nih. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan mencoba untuk presentasi sharing tentang front end developer. Roadmap-nya bagaimana sih? Tentu yang yang akan saya sampaikan ini bukan berarti ini yang ideal, bukan berarti ini yang menjadi standard and best practices, tapi ini yang dilakukan di tempat saya bekerja, dari tempat yang sebelumnya sampai sekarang. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia praktisi maupun akademisi di bidang front end developer mungkin akan melihat banyak hal yang kok berbeda gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah kekayaan kita masing-masing. Ini kurikulum vitae saya. Saya saat ini bekerja sebagai Head of Education dan Trainer di Kola Education di Jakarta, base-nya.
Lalu juga saya diajak Om Roy nih menjadi asesor kompetensi. Saya pikir teman-teman di sini juga sama ya, asesor juga. Lalu saya juga coding trainer untuk tunanetra, untuk mitra netra itu ada di Lebak Bulus. Jadi bagaimana menjadikan para netra ini untuk menjadi programmer seperti itu. Terus juga saya konsultan di beberapa tempat di Binar Academy sebagai UX Curriculum Consultant. Lalu sebetulnya perkenalan saya UX itu waktu pas saya bekerja di Grab Singapura, saya bekerja sebagai UX engineer dan saya juga pernah menjadi dosen sebagai akademisi di Telkom di Bandung. Nah, agar topik kita ada jalurnya gitu, tidak melebar kemana-mana, saya berusaha untuk mengerucutkan skupnya. Jadi saat ini saya akan mencoba untuk menyusun daftar isinya, silabusnya seperti itu. Pertama kita akan berbicara tentang UI UX. UI UX ini apa sih? Diferensiasinya bagaimana sih? Terus setelah UI UX kita akan beranjak ke HTML, lalu ke CSS. Sengaja saya pisahkan antara HTML CSS, biasanya kan itu digabung tuh, karena memang HTML CSS ini dianggap remeh-temeh gitu ya di zaman sekarang karena begitu banyaknya bahasa pemrograman yang keren-keren, apalagi JavaScript evolusinya udah luar biasa. Tapi ternyata HTML ini tetap menjadi fondasi. Jadi seorang praktisi front end itu bisa melihat HTML dari apakah HTML ini accessibility-nya bagus, terus juga readability-nya bagus, terus juga SEO-nya dari sudut pandang digital marketing bagus atau enggak, itu bisa kelihatan dari HTML-nya. Karena di situ ada hierarki informasi yang ditulis. Nah, setelah HTML-nya sudah bagus, maka itu akan dipakaikan baju CSS. Saya yakin semuanya udah familiar di sini. Bagaimana CSS juga berkembang dari yang dulunya cuman CSS 2, sekarang jadi CSS 3, gitu kan. Apalagi sekarang banyak preprosesornya, ada SAS, ada SCSS, dan lain-lain. Nah, lalu bahasa andalannya front-end developer tentu JavaScript, karena dia saat ini yang menjadi mungkin satu-satunya bahasa ya yang belum ada lawan di front-end. Ya itu sesuatu yang harusnya sih dalam beberapa tahun ke depan ada ininya ya, ada kompetitornya, tapi kok JavaScript ini terlalu kuat gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada sehingga kita bisa lebih kaya dari sisi mindset. Terus juga setelah kita belajar JavaScript, kita akan bagaimana sih menggabungkan antara HTML, CSS, dan JavaScript ini menjadi responsive web design. Karena sekarang dari statistika, ternyata kunjungan atau traffic terbanyak itu bisa jadi dari mobile atau tablet. Karena sekarang udah banyak orang yang dengan mindset digital nomad, dimanapun bisa belajar, dimanapun bisa bekerja, apalagi sekarang pandemi pula gitu kan. Jadi responsive web design ini adalah mandatory. Lalu terakhir kita akan mencoba untuk berkenalan dengan framework. Di sini ada frameworknya, ada yang pure HTML CSS seperti Bootstrap, tapi juga ada framework front end, misalnya ada Vue, ada React dan Angular dan kawan-kawannya. Oke, kita lanjut. Nah, UX design. Sebetulnya UX design ini terminologi yang sebetulnya zaman dulu itu juga ada gitu ya. Sorry, belum ada, tapi sebetulnya kontennya sama. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia akademisi mungkin sering mendengar namanya interaksi manusia dan komputer atau HCI, Human Computer Interaction. Itu sebetulnya UX itu diajarin di dalamnya seperti itu. Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk membatasi konteks tentang UX itu apa saja. Saya nggak akan membahas seluruhan UX karena itu nanti beda tempat dan waktu. Jadi saya akan membahas tentang UX universe itu apa saja semestanya, terus juga UX design itu apa, UX engineer apa. UX engineer ini adalah peralihan dari designer ke development. Nanti kita akan bahas. Sebelum melangkah ke spesifik dari UX itu, saya ingin mencoba untuk memberikan gambaran besar bahwa UX itu sebetulnya apa sih? Subsetnya UX itu apa? Atau kakak-kakaknya, parent-parentnya itu apa? Jadi teman-teman, UX itu sebetulnya kalau kita ibaratkan bawang gitu ya, bawang di dalam UX design itu ada UI design. Jadi kalau terminologi zaman dulu itu ada graphic designer, sekarang kan namanya udah bukan graphic designer ya, UI designer gitu, atau front end designer gitu. Nah,
UI design itu adalah di dalamnya UX design. Kalau UX design itu kita naikkan lagi levelnya lebih tinggi, itu ada namanya customer experience. Kalau kita naikkan lagi customer experience, itu ada service design. Nah, di dalam layer-layer ini kita akan dibahas juga tentang namanya information architecture. Arsitektur informasi itu masuk juga dalam bahasan UX. Terus juga ada interaction design atau sering disingkat IXD. Itu juga dalam bahasan UX. Nanti kita akan elaborasi lebih detail lagi di slide-slide berikutnya. Lalu terminologi UX itu suka ada digabung-gabungkan dengan design thinking, terus ada agile. Itu apa sih? Gimana cara membedakan apa sih UX, apa sih agile? Apakah dua itu di ranah yang sama? Slide ini bisa memberikan perspektif bahwa yang namanya UI, UX, experience design gitu ya, terus juga ada service design, itu adalah metodologi. Metodologi yang sebetulnya ini mungkin namanya akan berubah-ubah nanti di depan gitu ya, karena di masa lalu toh nama ini kita nggak kenal, nggak familiar gitu. Jadi walaupun nanti terminologinya berbeda-beda, tapi kita tahu bahwa yang namanya UI, UX itu ternyata UI itu adalah semua yang indah-indah, yang semua yang didesain untuk visualisasi. UX itu semua yang didesain untuk kenyamanan seperti itu. Nah, dalam melakukan metodologi ini kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, approachment. Salah satunya adalah design thinking. Jadi design thinking yang menjadi sekarang juga terminologi yang cukup populer, bahkan sertifikasinya juga mahal gitu ya. Design thinking ini adalah pendekatan untuk melakukan metodologi. Terserah metodologinya apa, tapi dalam hal ini adalah UX. Lalu, apakah selain design thinking ada? Ada. Ternyata selain design thinking kita juga bisa melakukan pendekatan dengan lean atau agile gitu. Tapi mungkin nanti akan membahas lebih dalam itu di kesempatan yang lain. Saya akan mencoba untuk membuat simplifikasi dari design thinking, lean, dan agile seperti ini. Jadi teman-teman, ketika kita sedang mau membuat suatu produk, kita harus melakukan riset. Bagaimana melakukan riset? Bagaimana menemukan masalahnya sebetulnya apa? Karena kan kita mau bikin solusinya nih. Bagaimana menemukan masalahnya itu bisa dilakukan dengan design thinking. Jadi ini hanya salah satu cara saja ya. Selain design thinking banyak. Tapi sekarang design thinking adalah bagaimana menemukan masalah. Siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, terus ekosistem masalahnya itu apa gitu. Terus bagaimana membuat solusinya, bagaimana membuat prototipe solusinya, terus bagaimana mentesting solusinya. Ini design thinking nih. Seperti itu. Lalu setelah kita membuat solusi yang sudah valid ketika dites, maka kita akan beranjak ke development. Development ada dua pilihannya kalau melihat dari konteks ini. Bisa lean, bisa agile. Ketika kita memilih memakai lean, itu berarti kita belum punya produknya. Lean ini dulu dipopulerkan oleh Toyota ketika dia membuat produk baru. Dia bingung, gimana ya kita mau bikin produk baru tapi kita bingung bikin apa. Sehingga mereka merumuskan suatu metode yang namanya lean. Jadi mencari masalah design thinking, development produk yang belum ada itu bisa pakai lean, salah satunya ya. Nah, bedanya apa dengan agile? Agile adalah ketika produk yang sudah ada itu ingin diimprove. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa pakai Gojek, Grab, terus juga Traveloka, Tokopedia gitu ya, itu kan produknya sudah ada. Ketika mereka menambahkan fitur-fitur baru, maka mereka menggunakan agile. Itu lebih cocok seperti itu. Karena waktu pas saya di Grab, kami juga menggunakan agile seperti itu. Jadi kelihatan diferensiasinya. Kalau kita bikin timeline-nya, sebetulnya bagaimana sih cara membedakan antara milestone tersebut? Seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat design thinking, kita merumuskan suatu masalah dan juga solusinya. Tapi masih solusi ya, belum di-develop ya. Solusi ini akan dites. Solusi ini kita sebutnya prototype. Prototype ini dites ketika sudah melakukan seperangkat tes dan dia valid untuk di-develop, maka dia dilempar ke lean atau agile, tergantung produknya sudah ada atau belum. Setelah sudah melakukan iterasi improvement dari produk atau pembuatan produk, maka kita membutuhkan yang namanya growth hacking, growth.
growth ini tentu perspektifnya bukan hanya design development, tapi juga digital marketing. Tapi kita nggak bahas itu lebih dalam di sini. Karena nanti kita akan fokus di design thinking. Seperti itu. Kita lanjut. Design thinking sendiri, kalau kita bedah, itu ada 5 tahapan. Pertama adalah empathize. Empathize itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kepada calon user. Bagaimana kita menempatkan diri kepada korban. Contohnya begini. Teman-teman sekarang kan lagi musim aplikasi-aplikasi COVID gitu ya. Bagaimana menemukan obat COVID, bagaimana untuk menemukan ketersediaan kamar, itu pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan empathize. Andai kita di posisi dokter, aplikasi apa sih yang kita butuhkan gitu. Andai kita di posisi pasien COVID, apa saja sih yang harus dibutuhkan? Itu empathize namanya. Setelah kita melakukan empathize, kita akan mendefine masalahnya apa saja. Oh, ternyata masalah dokter itu A, B, C, D, E, F, G. Masalah pasien itu A, B, C, D, E, F, G. Kita itu define. Setelah define, kita akan membuat ide solusinya apa. Oh, ternyata dokter itu membutuhkan agar mereka itu tidak melakukan perintilan-perintilan yang administratif, sehingga kita bikinkan aplikasi untuk onboarding pasien, misalnya untuk pendaftaran. Oke. Terus juga pendaftaran ini ternyata selain dokter juga bisa dipakai untuk pasien. Berarti kita akan bikin aplikasi onboarding nih, pendaftaran, gitu kan. Nah, setelah aplikasi ini udah kita tulis, udah kita gambar baganya, maka ini akan dibikin prototype. Prototipenya ini ya kita bisa coding, bisa berupa desain, tergantung dari tempatnya masing-masing. Apakah prototipenya cuman oret-oretan, nggak masalah. Nah, prototipe ini nanti akan di-testing. Jadi oret-oretan tadi itu akan dikasih ke dokter, akan dikasih ke pasien. Apakah ini benar urutan-urutannya? Kalau misalnya daftar, terus ngetikin nama gini, langsung dokternya, ini kayaknya ada yang kurang nih, balikin lagi ke ini jadi nggak linear ya. Kita bisa balikin lagi ke prototype, balikin lagi ke ideasi, balikin ke define, atau bahkan balikin ke empathize. Jadi design thinking itu ini sebetulnya 5 ini. Dan ini ada sertifikasinya. Lumayan mahal. Jadi mendingan cari yang gratisan aja belajarnya. Kita lanjut. Lalu bedanya apa sih antara design thinking sama design sprint? Design sprint kan sering banget kita dengar lagi terminologi saat ini. Ternyata design sprint itu adalah subset dari design thinking. Jadi kalau design thinking tadi itu ada 5 tahapan, maka di 3 tahapan terakhir bagaimana membuat ide solusi, membuat prototipe, dan mentestingnya ini bisa dilakukan dengan cepat. Biasanya dalam waktu 5 hari, karena framework-nya yang diperkenalkan itu 5 hari. Seperti itu. Jadi design sprint itu melakukan 5 hari untuk memvalidasi dari prototype. Nah, salah satu framework yang terkenal adalah design sprint oleh Google. Jadi kalau teman-teman searching design sprint Google, maka dia akan memberikan seperangkat task untuk kita ikuti. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hingga hari kelima. Seperti itu. Nah, inilah semesta dari UX, gambaran besarnya. Sekarang kita akan lebih bedah lagi nih sebetulnya apa yang dilakukan pada saat UX itu berarti kan kita mau ideasi, prototyping, sama testing. Nah, disinilah kita baru masuk ke lebih dalam lagi. Proses UX design, dan ini dilakukan oleh sekarang startup bahkan menjadi standar atau best practices gitu. Jadi kita akan research. Riset itu tadi bisa berupa empathize yang tadi gitu ya. Yang penting hasil risetnya itu terdokumentasi. Setelah hasil riset ini sudah ada, dan hasil riset ini biasanya menjadi harta karun. Contohnya begini, kenapa riset menjadi harta karun? Ketika teman-teman misalnya mau membuat Go Massage itu kan sudah tutup gara-gara pandemi, bubar gitu kan. Bagaimana kita para terapis Go Massage ini yang sudah banyak menyebar di mana-mana, itu kan mereka pasti sekarang sudah nggak punya platform untuk melakukan marketplace. Sekarang timbul pertanyaan, sekarang begitu udah nanti sudah pandemi atau PPKM nanti sudah levelnya rendah, saya pengen membuat satu platform yang untuk merangkul Go Massage gitu. Karena kasihan Go Massage ini banyak yang tergantung, karena biasanya ibu saya itu orang tua yang betul-betul butuh dipijat itu sekarang udah nggak tahu lagi gimana caranya gitu kan sejak pandemi. Nah, itu harta karun tuh.
di mana saja terapis Go Machat yang sudah tersebar, apakah di Jakarta, di Bandung banyak. Terus biasanya mereka ini melakukan jualannya di mana gitu. Itu semuanya bisa kita research. Akhirnya misalnya kita dapat, oh ternyata 1 juta terapis ada di Bandung. Sementara di Jakarta ada cuman 500.000. Berarti kita akan launching di Bandung dulu. Seperti itu dari research tuh. Setelah research kelar, dilemparlah ke desain. Oke, saya punya riset, kamu buatkan desainnya. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Seperti itu. Setelah desain, dilempar ke prototyper atau UX engineer. Waktu itu kerjaan saya sebagai prototyping. Di sini bisa pakai HTML, CSS, JavaScript atau murni gambar saja. Setelah itu baru dilempar ke tester. Nah, jadi begitulah prosesnya UX. Kita lanjut. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, apa sih bedanya UI sama UX gitu kan? Kalau UI itu di Salemba. Itu UI sih. Kalau UI itu user interface, itu semua yang indah-indah untuk dipandang, semua yang berupa visual gitu. Kalau UX itu berarti semua yang bikin nyaman. Jadi teman-teman, saya suka ngasih cerita seperti ini. Misalnya kita mau beli laptop nih, terus kita masuk ke 2 toko nih, karena mau komparasi gitu ya, toko online maupun offline deh gitu biar kelihatan. Kita masuk ke toko pertama, kita lihat oh pelayannya cantik nih atau pelayannya ganteng gitu kan. Terus yang satu pelayannya cantik juga, pelayannya ganteng juga. Oke deh, ada 2 toko ini yang akan saya coba compare. Gitu. Saya masuk ke toko pertama. Terus Mbak, saya mau beli laptop, budget saya cuma 3 juta. Kira-kira apa ya yang cocok ya? Si Mbaknya jutek. Waduh, nggak tahu Mas. Emang Masnya nggak searching? UI-nya bagus, UX-nya jelek. Nah, sekarang saya pindah ke toko berikutnya. Terus saya bilang, Mbak, maaf saya mau beli laptop nih, harganya 3 juta. Kira-kira apa ya? Oh, dengan 3 juta, Masnya bisa dapat, kalau kami jualnya ada 3 merek, Mas. Ada Asus, Lenovo, sama Acer. Kelebihannya masing-masing. Asus ini garansinya 2 tahun. Sementara Lenovo 1 tahun, tapi dia banyak di mana-mana nih. Sementara yang Acer, saya nggak tahu ya Mas, saya belum pernah pengalaman. UX-nya bagus berarti si pelayannya. Jadi bedanya itu tuh. Nah, jika perspektif ini dimasukkan ke dalam barang produk digital, maka semua aplikasi dan website yang bagus-bagus ini belum tentu bikin nyaman. Apakah nanti mau belinya susah, misalnya, gimana cara belinya nih ya? Buttonnya kok nggak kelihatan. Nah, itu berarti UX-nya ada yang salah. UX itu bisa membuat impact yang besar, baik dari revenue dari aplikasi websitenya, bisa membuat improvement dari skill di company tersebut. Ada banyak, nanti impact-nya akan saya bilang, akan kita elaborasi di slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang dioret-oret nih. Jadi teman-teman, ketika seorang desainer ya, UX design, ya UI juga mirip lah ya, UX design, ketika dia membuat ide dari solusi, dia nggak langsung bikin gambar di desain Adobe Photoshop ataupun Figma dan lain-lain, tapi dia coret-coret dulu untuk membuat proof of konsepnya. Benar nggak sih alurnya ini, ketika home di tab dia berangkat ke halaman berikutnya, ketika balik lagi ke home lagi, nanti ketika mau beli sesuatu, jadi dia bikin tuh konsepnya utuh. Kalau misalnya baru versi 1, oh berarti jangan banyak-banyak dong. Dulu kan kita lihat aplikasi Gojek, Grab itu fitur-fiturnya masih sederhana banget versi 1-nya. Jadi artinya dibikin dulu untuk bikin yang versi awal-awalnya. Ini adalah sketch. Kita lanjut. Setelah sketch dibuat, kita akan bikin wireframe-nya dari sketch oret-oretan tadi. Ada banyak banget tools-nya, ada Figma yang lagi terkenal banget sekarang ya, terus ada Adobe XD, terus ada InVision dan kawan-kawannya. Nanti akan saya tunjukkan tuh seperti itu. Jadi ini kita ngomongin dulu konsepnya, nanti demonya baru. Setelah wireframe dibuat, kita akan lanjut ke mockup. Di mockup ini sense of art-nya itu sangat dibutuhkan. Jadi biasanya melakukan mockup ini adalah UI designer, bukan UX ya, UI designer. Karena mereka itu jago banget untuk bikin pixel perfect. Tools-nya apa ya? Tools-nya Adobe Illustrator, Photoshop, terus juga Sketch, itu bebas. Bahkan kalau misalnya masih pakai Corel, ya nggak masalah. Yang penting kan skill-nya, bukan tools-nya gitu. Nah, ini kita bikin mockup nih. Setelah bikin mockup,
maka biasanya orang yang sudah jago bikin mockup, dia akan membuat suatu desain sistem. Jadi kalau teman-teman yang udah familiar dengan Google Material Design, Apple, Microsoft, IBM, itu adalah desain sistem. Mereka konsisten di semua produknya. Itu adalah dibangun oleh UI designer biasanya. Nah, ini adalah contoh UI style guide. Ini bagian dari desain sistem ya. Jadi warnanya, kenapa Shopee warnanya selalu konsisten warna oranye gitu? Itu dibikin karena ada style guide-nya. Nah, setelah tadi kita urutkan ke belakang dari sketch yang oret-oret, terus kita lanjut ke wireframe, terus juga ke mockup, terus akhirnya ke prototype untuk di testing, itu kita bilangnya fidelity. Jadi dari low fidelity ke high fidelity seperti ini. Jadi ini akan sangat familiar sekali terminologi fidelity ketika kita berurusan sama UX. Nah, ini adalah contoh low fidelity prototypes. Karena masih wireframe nih, warnanya masih monokrom kayak gitu ya. Belum yang cantik-cantik gitu. Jadi walaupun mau pakai oret-oretan gambar, mau pakai wireframe atau mau pakai mockup yang jadi, itu bisa dibikin prototype tuh. Seperti itu. Nah, ini adalah high fidelity prototypes karena sudah betul-betul tampilannya seperti yang akan nanti dirilis di publik, di production. Jadi disinilah prototype yang udah levelnya tinggi untuk di testing. Biasanya untuk terakhir ketika mau ke development harus melewati proses high fidelity prototype seperti ini dulu. Pertanyaannya adalah, apa sih bedanya prototype sama yang produk sudah jadi? Prototype itu biasanya tidak connect database. Terus beberapa elemen-elemen itu hanya berupa gambar statis. Seperti itu. Jadi bukan suatu button yang ketika diklik connect ke database, ngambil API, enggak. Karena gunanya apa dong? Gunanya biar cepat di testing. Kalau kita nunggu produknya jadi baru di testing, waduh udah keburu basi, madingnya udah terbit kalau kata Dian Sastro gitu kan. Jadi itu ya bedanya prototype sama produk jadi. Ketika kita levelnya mau lebih tinggi lagi, satisfaction ataupun UX itu ingin diangkat ke level paling tinggi, itu kita butuh yang namanya interaction design. Interaction design ini adalah orang yang bertugas untuk menghitung timing, menghitung efek, menghitung bagaimana behavior dari pengguna. Gunanya apa? Menjaga mood dari pengguna aplikasi. Biasanya interaction design ini orang-orang yang perfeksionis banget. Dia bahkan bisa menghitung seberapa milisecond yang dibutuhkan untuk membuat bounce, membuat efek ke kiri dan ke kanan gitu. Kalau teman-teman sering menggunakan aplikasi kan selalu ada tuh menunya bisa bergeser lah atau bisa ke atas ke bawah lah, itu harus dihitung. Itu tugasnya adalah interaction designer. Contohnya seperti ini nih. Bahkan efeknya itu adalah fade in, fade out, itu juga harus dipilih. Kenapa? Ada beberapa paper publikasi yang membuat penelitian tentang ini. Gunanya adalah menjaga mood. Bagaimana pengguna ini enjoy banget menggunakan aplikasi kita. Sering nggak teman-teman ketika menggunakan suatu aplikasi atau platform, sosial media, TikTok, atau apapun lah yang saat ini sedang terkenal, kita kelupaan waktu. Astaga, sudah 2 jam, kok cuman gini-gini doang, nggak kerasa. Itu berarti kita sudah terjebak yang dibuat oleh kenyamanan yang dibuat oleh interaction design-nya. Seperti itu. Nah, bahkan seorang interaction design itu bisa membuat perbedaan antara bagaimana ketika aplikasi dibuka di tablet, di HP, di smartwatch, sama di laptop versi desktop gitu ya. Itu harus ada kenapa? Seperti itu. Nah, terus kita ketika UX-nya sudah didesain terus juga sudah di prototyping, butuh yang namanya writing. Kenapa ini penting? Karena penulis itu suka diremehkan, suka dinafikan gitu. Padahal dia penting banget. Pentingnya kenapa? Saya contohnya di error, pesan error. Ketika teman-teman sedang melakukan aplikasi payment, milih credit card, milih OVO, GoPay misalnya gitu ya, atau pilih transfer banking, itu kejadiannya pernah begini nggak nih? Ketika kita misalnya udah connect ke credit card nih, beli misalnya hosting atau domain di luar negeri gitu ya, terus tiba-tiba sudah kita payment, kita masukkan kode, submit atau pay gitu, terus tiba-tiba thank you. Kok thank you aja? Kita tadi udah berhasil atau belum ya? Nah, tugasnya UX writing adalah membuat pesan yang jelas dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Contohnya adalah seperti ini. Tambahkan saja,
terima kasih, thank you gitu ya. Kredit card Anda sudah di-charge sebesar $10. Apabila Anda merasa tidak melakukan transaksi ini, silakan kontak sebagai berikut. Itu tugasnya UX writing tuh. Seperti itu. Kita lanjut. Bahkan seorang UX writing ketika melihat teks-teks gitu, dia harus tahu, oh ini jangan di angka nih, jangan huruf diganti angka. Di bagian sini diperkecil saja. Kontak kami jadi kontak saja. Nah, seperti itu. Itu tugasnya UX writing, tuh mengaudit dari writing tapi dari perspektif UX. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini testing ini adalah terakhir dari UX. Nanti kita akan maju ke HTML CSS-nya. Ketika melakukan testing, kita harus tahu metode apa yang paling tepat. Kalau misalnya kita mau testing bagaimana orang menggunakan aplikasi atau website kita, maka metode yang dilakukan itu adalah ya kita pengen behavior-nya dia. Apakah dia begitu pesan kok tiba-tiba dia males check out gitu ya. Itu kita tes tuh. Metodenya ada beberapa. Kalau kita pengen tahu berapa banyak sih orang yang senang dengan aplikasi kita, berarti kita pakai yang kuantitatif. Tapi bagaimana sih orang suka atau tidaknya website kita, kenapanya, berarti pakai yang kualitatif. Terus kita juga bisa pakai yang behavior atau attitudinal. Itu ada masing-masing kuadrannya tuh. Jangan sampai salah. Karena hasil riset ini itu adalah harta karun. Dia bisa menghasilkan revenue yang berlipat-lipat nih. Seperti itu. Atau bahkan menyetop kerugian. Misalnya gini, kok sejak bulan ini kenapa semua penjualan kita nol ya? Bulan lalu kan gila-gilaan tuh penjualannya. Oh, ternyata setelah dites, ternyata ada sentimen negatif dong. Jadi ada satu orang yang bikin di blognya mereview bahwa aplikasi kita buruk, jelek, rasis, misalnya gitu ya. Berarti gara-gara itu kita bisa turun. Oh, itu harus dicari gimana caranya untuk memperbaikinya. Bisa untuk rilis permintaan maaf, bisa untuk ketika ada bug, bisa untuk rilis bahwa bugnya sudah di-fix, kayak Zoom. Zoom waktu itu kan tiba-tiba ada security hole-nya itu viral. Yang mereka lakukan cukup baik. Sekarang kita pakai Zoom. Padahal dulu viral, orang-orang pada nggak mau pakai Zoom. Ya karena mereka melakukan riset dan testing seperti ini. Kita lanjut. Salah satu yang paling sering dilakukan untuk testing adalah usability. Usability itu apa sih? Bentar, ada chatting. Saya takutnya. Oke, maaf. Ketika dalam posisi presentasi saya suka nggak lihat ada chatting atau dan lain-lainnya. Nanti tolong diingatkan saja kalau misalnya ada waktu ataupun ada suara yang nggak kedengaran ya teman-teman. Saya kembali ke usability. Usability itu apa sih? Setelah UI-nya kita sudah bikin bagus, indah gitu ya. UX-nya sudah kita perbaiki, bikin nyaman. Ternyata kita butuh yang namanya usability. Analoginya begini. Tadi ke toko laptop tadi. Misalnya akhirnya kita mendapatkan sebuah toko yang pelayannya itu cantik ataupun ganteng ya kalau misalnya cewek gitu ya. Terus kita masuk nih. Kita masuk, "Mbak, saya kemarin itu beli laptop di sini." Terus kok layarnya kok sekarang nggak hidup gitu ya. Oh, dia ramah. Iya Mas ya. Maaf ya Mas ya, tapi saya nggak tahu. Berarti dia nggak usable gitu. Contohnya di gambar ini juga begini. Misalnya ada botol tomat, botol saus. UI-nya bagus nih. UI-nya bagus, ramping gitu kan. Ternyata susah keluar dong si sausnya. Itu berarti UX-nya jelek. Akhirnya dibikin versi botol yang lebih bagus, yang dibikin versi terbaliknya nih, lebih gampang untuk dikeluarin isinya. Tapi begitu dikeluarin, dipencet, ternyata bleber kemana-mana. Berarti dia nggak usability-nya bagus. Jadi bisa kelihatan ya, UI, UX, dan usability. Seperti itu. Lalu gimana sih cara testingnya? Oke, saya udah tahu usability. Testingnya gimana? Testingnya adalah hanya butuh 3 elemen untuk testing. Pertama, fasilitator. Yang kedua, tasnya, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus mencoba untuk membeli makanan? Apakah dia harus mencoba untuk membayar payment? Apakah dia harus melakukan yang kita suruh? Ya? Baru yang ketiga adalah partisipan. Jadi butuh 3 ini nih. Caranya gimana sih? Caranya itu kita bisa melakukan dengan jarak jauh seperti ini. Misalnya saya suruh, Mas, Mbak, coba tolong buka sekarang halaman www.lspdigital.id misalnya gitu kan. Coba lihat di halaman tersebut coba Mbak daftar
apa yang menurut Mbak membingungkan. Itu bisa begitu. Atau kita bisa rekam. Jadi biarkan dia melakukan membuka website gitu ya, terus kita rekam saja. Nanti kita lihat rekamannya di mana dia kebingungan. Itu bisa. Atau juga kita juga bisa melakukan langsung. Dulu sebelum pandemi sering banget saya lakukan seperti ini. Jadi kita undang si yang partisipan, kita berikan dia tas gitu kan, terus dilihat. Coba Mas, Mbak, coba sekarang pesan makanan menggunakan aplikasi itu. Terus kita liatin, oh ternyata ketika dia mencari tombol pembayaran dia bingung. Ketika dia memilih merchant-nya dia bingung gitu. Itu begitulah usability testing, teman-teman. Kita lanjut. Selain usability testing, tentu ada banyak testing, ada A/B testing, user acceptance testing gitu kan, sering kita lakukan kalau misalnya programmer. Terus juga accessibility testing, bagaimana aplikasi kita ini bisa digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan tertentu. Misalnya, bukan berarti yang maaf cacat, bukan, nggak hanya itu saja. Tapi misalnya gini, apakah aplikasi kita bisa dipakai oleh seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, dia hanya menggunakan satu tangan? Itu accessibility testing loh. Apakah website yang kita bikin ketika mouse orang rusak, apakah bisa digunakan dengan keyboard saja? Itu accessibility testing. Apakah warna yang dipilih kontrasnya tinggi sehingga orang-orang yang buta warna itu bisa dengan nyaman memakai website kita? Itu accessibility testing. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan testing, harus ada metrik yang diukur. Karena tanpa ada yang bisa diukur, diejawantahkan dengan angka, maka testingnya nanti yang nggak berguna. Google itu punya panduan apa saja sih yang harus diukur. 1, happiness, 2, engagement, 3, adoption, retention, dan success rate-nya. Apakah harus ini? Enggak harus, karena setiap tempat itu mungkin punya metrik yang berbeda-beda. Seperti itu. Misalnya metrik saya, udah pokoknya saya pengen seberapa banyak di-download aplikasinya. Ya nggak masalah kalau memang itu yang dibutuhkan gitu kan. Kita lanjut. Nah, heart atau happiness, engagement, adoption, retention, success ini penting sekali, sehingga inilah yang membuat nanti sebuah produk itu rugi atau enggaknya, revenue-nya bisa nambah atau enggaknya, biasanya dari sini metrik-metriknya. Jadi betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, makanya risetnya harus benar tuh di belakang sana. Biasanya melakukan UX research itu kalau di startup unicorn itu orang-orang yang bergelar dengan PhD ataupun doktor, karena mereka menggunakan metodologi yang memang sudah akurasinya tinggi gitu. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, karena hasil testing tadi harus dibaca oleh stakeholder, shareholder, siapapun yang bisa baca, harus dibikin reportnya. Tidak ada patokan tertentu format report harus seperti apa. Yang penting ketika siapapun yang membacanya itu bisa self-explanatory. Oh, ternyata download kita itu berkurang 100% karena buttonnya nggak kelihatan gitu. Oh, ternyata kita tiba-tiba orang pada nggak subscribe lagi karena kita kemarin reporter kita misalnya salah mengucapkan kata-kata rasis. Itu semua harus ada di report tuh. Seperti itu. Kita lanjut. Lalu setelah report dilakukan, sebetulnya gunanya akhirnya apa sih? Akhirnya adalah kita bisa melihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama tentu pengennya bisnisnya lancar nih, revenue semakin bertambah, pemasukan semakin tinggi gara-gara UX ini. Terus yang kedua tentu ya dari orang-orangnya. Jadi mereka kulturnya lebih terukur ketika milih teknologi, milih tools itu harus betul-betul ada alasannya gitu kan. Terus juga dari desainnya bisa improvement, dari teknologinya juga semakin advance, seperti itu. Jadi impact-nya bisa kita lihat dari beberapa, selain ekonomi kita bisa lihat dari sisi lainnya juga. Nah, kita kelar nih UX nih. Jadi mudah-mudahan dengan sayangnya terlalu cepat ya kita bahas UX, sebenarnya itu bisa lagi digali bagaimana melakukannya. Jadi setelah kita UX sudah kelar nih tim design thinking. Design thinking sudah kelar, saatnya dilempar ke tim development. Tim development ini juga melakukan prosesnya sendiri mereka, gitu kan. Apakah mereka nanti mau meeting dan lain-lain itu udah urusannya tim development biasanya begitu. Nah, di dalam development yang
paling awal biasanya diajarkan ketika orang berkenalan dengan coding itu adalah HTML dan CSS. Sebetulnya mereka bukan bahasa ya, kita bilangnya scripting gitu ya, markup language. Tapi ternyata ini bisa menjadi kotak Pandora atau tahap anak tangga pertama orang-orang bisa naik ke yang lebih advance lagi. Di dalam kalau saya selama ini suka melihat HTML ini diremehkan, jadi sebetulnya jangan sampai begitu ya, karena HTML ini yang menunjukkan bagaimana struktur atau pondasi dari sebuah bangunan website atau bangunan dari aplikasi. Di sini saya akan mencoba untuk langsung demo saja nanti HTML, tapi saya lihat di sini teman-teman mungkin lebih jago dari saya, jadi saya juga ini perlu nggak sih HTML ini didemokan gitu kan? Tapi nah di sini saya mencoba untuk, karena HTML ini pasti luas sekali ya, jadi saya akan mencoba untuk mengkerucutkan dulu, kita lihat strukturnya itu apa. Terus semantik, karena dulu HTML 1, 2, 3, 4, sampai sekarang 5 itu mengalami evolusi. HTML 5 lah kita bisa bilang itu semantik, karena zaman dulu itu semantik HTML itu belum familiar. Terus ada tipografi ini juga penting dalam desain ya, sebetulnya bukan hanya di HTML ya, tapi ketika kita mundur ke belakang di desain juga penting. Terus juga hyperlink, terus multimedia, form and table. Jadi ini sebetulnya HTML yang fundamental untuk beginner banget. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan di sini. Structure, mindset bahwa sebuah kode HTML itu ada hierarkinya itu penting banget buat beginner, karena mereka itu suka bingung ketika membuat HTML itu masih 10 baris masih oke gitu ya, masih puluhan baris oke deh, tapi kalau udah ratusan bahkan ribuan itu mereka bisa tersesat di HTML. Jadi untuk memberikan mindset di awal ketika kita belajar HTML, bahwa HTML ini ada hierarkinya, ada parent-nya, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya, itu sangat penting untuk ditekankan berkali-kali. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat struktur paling sederhana dari HTML itu sebetulnya ada HTML parent, super parent-nya nih. Ada HTML dibuka, HTML ditutup di bawah. HTML ini punya dua anak, hanya dua anak. Yang satu head, yang satu body. Jadi head ini juga ada buka tutupnya ya. Terus juga body ini ada buka tutupnya. Head ini ada punya anak-anak lagi nanti. Body ini juga punya anak-anak lagi. Nah, konsep yang sederhana ini walaupun bagi kita yang sudah programmer mungkin sangat sederhana, tapi bagi orang-orang yang baru berkenalan itu mereka selalu lupa itu, bahwa ketika ini anaknya mana Bu? Ini Pak. Tutupnya mana, kok nggak ada? Oh iya ding. Jadi antara buka tutup itu harus kita kasih tahu. Kita lanjut. Setelah perjalanan dari HTML4 dulu ya. Dulu HTML4 itu div dulu itu zaman HTML3 gitu. Itu mungkin teman-teman mengalami yang pakai table. Jadi ketika kita menyusun layout dari sebuah website itu pakai table. Dibikin table semuanya. Di HTML4 ya, apalagi kalau waktu itu ada HTML XHTML gitu keluar, itu harus pakai div, udah mulai meninggalkan table. Div ini masanya jaya banget deh dia. Bahkan ada orang berlomba-lomba untuk membuat div yang valid, XHTML 1.1 valid waktu itu kalau teman-teman yang pernah mengalami gitu ya. Terus ternyata datanglah HTML5. HTML5 datang tiba-tiba, yang div tadinya sudah mengalami era kejayaan itu diubah semua menjadi lebih semantik. Semantik ini maksudnya ketika header ya dia nama tag-nya itu header, ketika footer ya footer. Ada sidebar ya kita bisa bikin aside gitu kan. Terus juga ada main, ada artikel, ada section seperti itu. Teman-teman pasti udah familiar kalau yang udah sering untuk coding HTML5. Tapi apakah HTML4 berarti nggak bisa dipakai? Oh enggak, tetap bisa dipakai karena browser yang kita pakai saat ini dia masih support dengan HTML4 dan div ini juga masih dipakai di mana-mana. Jadi kombinasi lah, hybrid. Kita mau bisa pakai semantik HTML5, tapi kita juga bisa memasukkan HTML4 di situ. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah kita ngomongin masalah semantik, ini nggak kalah pentingnya adalah tipografi. Bagaimana membuat tipografi ini berkaitan sama hierarki dari informasi.
hierarki informasi. Jadi begitu seseorang melihat halaman website atau halaman aplikasi, maka dia akan mengikuti hierarki mana yang paling penting kira-kira. Oh, judul paling gede biasanya. Terus paragraf lebih kecil, terus ada subjudul dan lain-lain. Itu hierarki itu. Informasinya berhierarki, kepentingannya beda-beda. Konsep tipografi ini nggak hanya di digital. Kalau kita misalnya ngelihat di jalan ada banner, ada spanduk gitu ya. Terus kita lihat, kok ini muka orangnya gede banget ya. Sebetulnya dia mau ngomongin apa gitu. Itu berarti hierarkinya ada yang salah dengan hierarki kepentingannya gitu kan. Terus juga misalnya kita ngelihat nih, ini sering banget kejadian nih, mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi-mahasiswi ketika bikin e-flyer. Mereka lupa bahwa e-flyer ini akan kesebar ke seluruh Indonesia. Nggak ada yang tahu misalnya gini, datanglah kami melakukan Dies Natalis untuk publik misalnya gitu ya. Dies Natalis Jalan Basuki Rahmat nomor 4. Terus gedung A. Nggak dibikin kotanya dong. Mereka lupa bahwa nggak semua orang tahu itu mereka itu di gedung mana, universitasnya ada di mana gitu ya. Itu sering banget kelupaan. Itu berarti tipografi, hierarki informasinya itu ada yang perlu diimprove seperti itu. Kita lanjut. Nah, hyperlink ini tentu bagi yang beginner banget ya, mungkin boring kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia praktisi. Hyperlink ini adalah kalau kita nonton Harry Potter itu adalah pintu untuk kemana saja. Ketika diklik maka kita akan masuk ke destinasi yang lain. Terus juga apakah bisa di internal website kita ataukah bisa untuk keluar ke website ke tujuan yang lain di luar seperti itu. Nah, form juga. Di sini ada 2 gambar. Yang sebelah kiri adalah form yang tanpa CSS, masih pure HTML. Sementara yang sebelah kanan adalah setelah kita pakaikan baju. Sebetulnya nggak masalah baju atau enggaknya di sini, tapi bagaimana hierarki dari form ini, bagaimana begitu orang ngelihat dia langsung tahu apa yang harus diisi, itulah yang paling penting di form ini. Lalu setelah itu table. Nah, table ini tentu sudah familiar juga karena ini zaman HTML4 itu juga sering kita pakai untuk bikin layout gitu. Jadi ini, tapi untuk pada saat zaman sekarang, di zaman era semantik, di mana layout itu udah bukan pakai table lagi, table dipakai untuk tabular data. Gold standarnya ada ciptaan manusia itu sendiri banyak kekurangan. Jadi kecuali adalah statement kebenaran yang berlaku. Jadi bahwa manusia itu bersifat baik dan buruk. Itu statement kebenarannya berlaku di manapun. Mas Apin boleh tolong di-mute? Kalau misalnya manusia itu bisa baik. Oke. Makasih. Jadi table ini adalah sekarang gunanya untuk tabular data seperti itu. Nah, sebetulnya untuk HTML itu udah kelar. Biasanya ketika ada pelatihan-pelatihan untuk para beginner yang maksudnya baru pertama kali untuk masuk ke dalam dunia coding, tentu saya akan melakukan demo. Saya nggak tahu apakah teman-teman perlu untuk dilakukan demo untuk HTML. Saya pikir sih malah enggak kali ya. Boleh ini bentar ya, saya tadi tanya teman-teman. Di sini tuh saya lihat di sini udah malah teman-teman saya semua programmer semua. Gimana nih Om Roy? Saya nggak waktunya untuk demo HTML. Ya udah deh, karena memang ini tadinya untuk dibuat untuk untuk lanjut. Oke Pak Mualim, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, saya akan melakukan demo. Mohon maaf kalau yang sudah terbiasa banget ya, karena ini untuk yang beginner. Kita akan melakukan demo. Bentar, saya siapkan dulu teks editornya. Saya klik. Oke. Oke. Sharing screen-nya saya lupa ya. Saya ubah dulu menjadi desktop. Oke. Jadi teman-teman, saya asumsikan teman-teman sebetulnya sudah tahu HTML, tapi bagi mungkin ada teman-teman yang
sudah lama nggak nyentuh HTML atau mungkin malah beginner yang memang pengen tahu ini. Jadi HTML itu adalah apa namanya, bahasa yang bukan bahasa, script yang paling penting dalam pembuatan website. Nih, tapi dia sering dianaktirikan. Bukan anak ya, berarti dikode-tirikan. Nah, kita lanjut. Yang dibutuhkan hanya dua, teman-teman. Yang biasa teman-teman pakai pasti text editor, apapun itu ya. Saya pada saat ini memakai Visual Studio Code. Kemarin sudah diajarkan Mas Nuris bagaimana instalasi Visual Studio Code. Lalu kita akan membutuhkan browser. Jadi yang Visual Studio Code untuk nulis kode, browser untuk menampilkan kode. Walaupun ini sederhana, tapi begitu kita mengajari apa namanya, teman-teman yang belum pernah pakai kode, mereka selalu bingung. Ketika mereka ngetik kode gitu kan, Mas, kok ini kodenya nggak bisa nampil kayak kemarin ya? Oh, ibunya atau bapaknya buka browser dulu. Mereka harus diulang-ulang begitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman ketika ngajarin itu pasti sudah ini ya, sudah hafal lah itu, harus sabar di bagian itu. Kita lanjut dulu. Saya akan coba bikin folder. Bentar ya. Saya coba bikin folder. Oh iya, folder dan file system itu adalah satu kompetensi sendiri yang harus diajarkan. Karena banyak sekali ketika manajemen file sama folder itu nggak rapi. Jadi untuk orang-orang yang memang baru pertama kali berkenalan dengan dunia coding, mau nggak mau sebelum kita melangkah ke coding, kita ajarin bagaimana bikin folder, file dengan nomenklatur yang best practices dan standar. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya seperti ini. Saya akan membuat satu folder yang khusus untuk pelatihan ini. Oke, wah ini banyak sekali. Saya akan bikin folder. Saya bikin foldernya di ini saja deh, di lebih mudah ya. Jadi teman-teman apa namanya, terserah mau bikin folder dari Visual Studio Code-nya ataupun dari Explorer-nya gitu ya. Saya bikin untuk saat ini, kita coba untuk latihan. Nah, saya bikin folder latihan dengan cara konservatif. Lalu saya akan lihat apakah folder latihan sudah sinkron dengan nah di sini. Jadi saya udah punya folder latihan yang isinya kosong nih. Kalau saya besarkan nih biar kelihatan. Oke. Ini saya close dulu. Oke. Saya punya aduh, maaf saking banyaknya folder saya jadi kesasar nih. Oke. Ini ada folder latihan. Jangan terdistraksi dengan folder-folder lainnya ya. Jadi ada folder latihan masih kosong isinya. Saya akan create satu file baru. Saya akan kasih nama. Sebetulnya namanya ini ada caranya sendiri ya, tapi untuk sementara saya lewati saja karena saya asumsikan teman-teman sudah tahu. Index.html. Ini adalah file utama yang akan di-loading pertama kali ketika website kita akan diakses oleh orang gitu ya, oleh pengunjung. Nah, jadi teman-teman, saya punya satu file kosong. Terus saya akan mulai coding HTML. Coding HTML zaman dulu ketika kita coding tidak dibantu oleh generator kode ya. Mau nggak mau kita harus menggunakan apa namanya, manual, mengetikkan apa namanya, bentar. Nah, kalau sekarang kan kita enak ya, begitu kita ketikkan HTML aja langsung dibikinkan oleh si generator atau text editornya ini. Kalau zaman dulu ini semuanya harus di-coding manual. Jadi saya yakin teman-teman sudah hatam lah di bagian ini. Nah, saya pakai generator langsung saja. Nah, berangkat dari mindset bahwa semua kode HTML itu sangat hierarki, berupa pohon gitu ya, hierarki. Jadi di sini saya akan membuktikannya atau menunjukkannya. Jadi kalau teman-teman lihat di baris 2 sampai baris 12 itu adalah parent-nya. Nih, saya bikin begini, saya besarin dulu. Saya akan tutup sidebar saya biar tidak tapi tidak makan tempat ya. Oke, kita hot read. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ada
apa namanya 12 baris di sini. Baris pertama itu adalah dokumen type. Ini apa ya? Ini sesuatu yang harus kita ketikkan di versi HTML yang sekarang, karena ini yang akan apa namanya menjadi spesifikasi dari apa yang sudah ditentukan oleh konsorsium W3C seperti itu. Jadi ya udah kita ikutin saja baris pertama harus kita tuliskan doctype HTML. Lalu di baris kedua kalau teman-teman lihat ada length atau language dari English. Jadi kalau teman-teman mau membuat website versi Arabic ataupun Thailand ataupun bahasa-bahasa yang karakternya apa namanya bukan karakter yang seperti Latin yang biasa kita lihat itu, maka di sini kita bisa ganti apakah itu Arabic, apakah itu Thailand, nanti ada bisa dicari di Google lah seperti itu. Nah, lalu HTML ini punya dua anak, yaitu head and body. Selalu anaknya dua seperti ini. Karena ini saya asumsikan teman-teman sudah familiar sekali dengan HTML. Biasanya kalau yang belum familiar itu saya selalu mencoba untuk mengingatkan kepada audiens bahwa selalu berikan indentation indentation tergantung, terserah mau pakai spasi ataupun tab. Yang penting adalah konsistensi. Jadi kalau lucu-lucuan ya, itu di kalangan programmer juga ada yang perang-perangan tuh. Kalau di kalangan pemakan bubur, ada bubur diaduk, bubur tidak diaduk, maka ada yang spasi maupun tab, itu lagi perang tuh. Tapi enggak, tapi bebas lah ya. Di sini saya ngikutin yang defaultnya dari text editor saja. Oke, di sini ada HTML, itu punya buka dan tutup. Lalu, head itu juga ada buka dan tutup. Anaknya. Body juga sama. Bedanya adalah tutupnya selalu ada slash. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali coding itu selalu kelupaan tutupnya ataupun slashnya seperti itu. Jadi ya apa namanya hal-hal yang kita anggap sederhana sebagai programmer ternyata itu bikin struggling juga buat yang baru mulai. Nah, lucunya di HTML ini selain ada yang punya pasangan, tapi dia juga ada yang tidak punya pasangan alias jomblo gitu ya. Contohnya adalah meta. Meta di sini masih apa namanya hanya bukanya saja, tutupnya dia nggak punya. Meta ini adalah memiliki fungsi yang macam-macam. Kayak di baris keempat ini metanya ini adalah untuk menunjukkan kepada browser gitu ya, kepada siapapun yang akan mengakses website kita bahwa karakter set yang kita pakai adalah UTF-8. UTF-8 ini universal ya yang jadi standar saat ini. Mungkin nanti ke depannya ada standar yang lain. Terus di baris kelima yang saya saya highlight ini adalah untuk mengadopsi atau mengcover untuk Internet Explorer ataupun Edge Microsoft punya seperti itu, karena kelakuan si browser yang dibikin Microsoft itu rada-rada aneh tuh dibandingkan Chrome sama Firefox yang paling populer saat ini dipakai. Lalu di baris ke-6 itu ada viewport. Ini adalah penting untuk responsive design. Jadi nanti akan ada responsive design kita bahas lebih dalam lagi. Tapi untuk sementara ini baris ke-6 ini adalah yang harus ditulis untuk mendukung responsive design. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu title mungkin sangat sederhana, tapi ternyata title ini bisa penting banget dari sudut pandang SEO. Nanti akan saya tunjukkan pentingnya apa sih. Misalnya di sini saya akan membuat website tentang lembaga kursus. Maka saya akan tulis misalnya lembaga kursus online. Nah, di sini saya bikin lembaga kursus online gitu kan. Terus saya bikin branding saya misalnya LKO gitu ya, LKO brandingnya. Nah, pentingnya apa? Pentingnya adalah pada saat saya ke googling, misalnya saya orang yang pengen mencari lembaga kursus online, saya ketikkan, jadi semua yang muncul di hasil cari Google atau search engine page result gitu, result page itu adalah title yang tadi kita tuliskan nih. 5 kursus online gratis karena corona yang bisa dimanfaatkan dari Glints. Ini adalah title-nya dia ini. Terus yang kedua, kursus online gratis di Indonesia, kelas berbagi cerah. Ini adalah title-nya nih. Salah bikin title, maka ranking kita akan rendah di Google. Jadi
proses untuk menulis title-nya apa ini ada ilmunya sendiri, namanya keyword research. Itu tapi ranahnya di digital marketing. Seperti itu. Nah, jadi ketika nanti menyarankan kepada para audiens bahwa title ini jangan asal-asal. Bahkan misalnya ada juga yang cuman beranda gitu ya. Wah, sayang banget nih. Karena kan beranda udah nggak menjajah kita lagi gitu kan. Itu Belanda ya. Nah, kita lanjut. Lalu di bagian body ini adalah semua konten yang akan muncul di website. Jadi kalau misalnya kita lagi buka website apapun gitu, maka ini semua yang tampak di mata kita itu adalah ditulisnya di dalam body. Jadi kita bisa melakukan heading gitu ya. Anyway teman-teman, mohon maaf kalau boring banget karena ini beginner banget, tapi mudah-mudahan karena ini memang alurnya harus saya bilang, jadi ya tahan sabar-sabar aja ya. Ini misalnya selamat datang. Lagi-lagi ini teman-teman, H1 itu adalah paling penting nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin real estate dari kode kita, H1 ini tanah yang paling mahal nih. Jadi title tadi mahal juga, H1 juga malah lebih mahal. Jadi karena H1 ini yang akan membuat website kita ini rankingnya semakin tinggi di Google, di mesin pencari. Jadi kalau misalnya kita mau lembaga kursus online LKO, jangan bikin H1-nya ini misalnya welcome. Ini sayang banget. Mana ada orang yang mencari welcome di Google gitu ya, terus masuk ke websitenya kita. Nggak ada. Jadi artinya H1 ini harus di-reset kata kuncinya. Ya itu, tapi ranahnya yang berbeda ya. Jadi untuk sementara saya bilang yang versi sederhananya saja deh. Nanti kapan-kapan mungkin Om Roy bisa melakukan digital marketing training. Lembaga kursus online itu ada heading yang berikutnya, H2. Heading itu bisa sampai H6. Jadi kita harus bisa melakukan strategi nih. Kapan kita pakai heading 1, kapan pakai heading 2, heading 3, dan di mana ditempatkannya. Kita ambil studi kasus di website yang biasa kita lihat. Misalnya nih ya, kita ke Udemy aja deh, Udemy. Nah, teman-teman coba kita perhatikan nih. Ada website Udemy. Terus kita bisa scanning nih, kira-kira H1 dia, H2 dia di mana nih? Oke. Nah, coba deh. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ada Let's Start Learning. Kira-kira ini H1, H2 atau enggak? Sayang banget kalau H1, H2-nya ditaruh kata kunci yang tidak punya value. Jadi tebakan saya adalah ini ya, kalau di halaman homepage sih ya, biasanya yang jadi H1 itu ya Udemy-nya sendiri tuh. Walaupun dia kelihatan si teksnya itu kok kecil, H1 kan gede, nggak masalah. H1 itu tag-nya, apakah dia mau dibikin kecil, dibikin gede, itu udah urusannya internal tuh. Kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Terus ini ada halaman, kita klik salah satu kursus deh. Kita klik salah satu kursus, misalnya ini. Kira-kira H1-nya mana nih? Oke. Paling penting dari halaman ini tentu adalah judulnya, Full Intensive English Course Intermediate Advanced English. Ini H1 nih. Terus kira-kira H2-nya yang mana? Kita jangan terjebak dengan besarnya ini ya, font size-nya. Oh, H2-nya requirement, belum tentu. Kayak gitu. Jadi kata-kata yang penting-pentingnya tuh harus kita bikin H2, H3. Jadi ada hierarki kepentingan seperti itu. Oke, sampai sini saya lewati, nanti kita habis waktu. Oke, kita lanjut. Setelah ini jam 10. Oh, oke. Teman-teman kan nanti kita akan dipotong oleh sholat Jumatan, berarti kalau dari jadwal sih kita mulai tadi jam 9, selesainya jam 11. Tapi kalau saya pikir karena nanti jam 11 kasihan teman-teman yang harus ke masjid jauh, makanya kayaknya kita 10.30 kelar atau gimana, nanti dilanjutkan. Menurut teman-teman gimana baiknya? Apakah tetap jam 11 aja? Waduh, nggak ada yang mudah-mudahan ini nggak pada boring kan? Gimana? Sampai jam berapa enaknya nih, Mas Eko? Teman-teman yang nanti masjidnya jauh, butuh jam berapa tuh biar aman?
Jam setengah dua Sebelum mungkin. Si Opera yang bercanda nih. Maksud saya sebelum kita Jumatan ini ditutupnya jam berapa? Oke, 10.45. 10.45. 10.46 deh, saya kasih diskon 1 ya. Bercanda. Ya, nanti, ya. Nanti mulainya. Anda memang pemurah. Nanti mulainya lagi 1:30 ya Om ya. Oke, 10.45 ya teman-teman ya. Berarti kita punya waktu ya nggak banyak lagi nih. Oke, berarti saya cepatin aja karena teman-teman pasti udah tahu deh masalah HTML ya. Kita ke CSS. Beda halnya kalau misalnya tadi ada dosen-dosen dari Unsud yang memang mereka baru pertama kali, mungkin saya akan lebih dalam lagi ya. Jadi saya mohon maaf banget kalau yang saya asumsikan teman-teman sudah pada familiar sekali sehingga saya percepat ke CSS. Di CSS ini sebetulnya saya nggak begitu ngefans nih dengan CSS. Saya suka banget HTML. Bagi saya ngelihat kode HTML itu seperti ngelihat puisi gitu ya. Mungkin terlalu lebay ya, tapi memang beneran begitu. Begitu saya mau melakukan assessment kepada orang programmer ataupun yang mau masuk join ke company, saya akan selalu lihat kamu pernah bikin website apa? Minta dong URL-nya. Saya lihat tuh struktur HTML dia. Bagaimana dia memilih kata-kata kelasnya, ID-nya, terus bagaimana hierarkinya, apakah dengan dengan sedikit kode tapi dia sudah bisa membuat satu blok-blok elemen, itu bagi saya udah luar biasa seperti itu. Jadi saya fans dari HTML. Tapi CSS ini adalah baju ya, karena kalau HTML kan telanjang, jadi tetap penting. Di dalam CSS ini kita akan membuat batasan lagi, teman-teman, membuat batasan bahwa biar nanti nggak terlalu luas juga dan waktunya habis, itu kita akan membahas structure, terus juga color ya, color harmony, terus juga ada typography. Jadi tadi di HTML ada typography, juga di CSS ada typography. Terus ada box model. Box model ini bagi kita yang sudah familiar itu memang sederhana, tapi bagi yang baru berkenalan dengan CSS itu mereka struggling. Mereka bingung ketukar-tukar antara margin sama padding gitu. Terus juga kenapa kok saya kasih width tapi kok lebih besar. Nah, mereka lupa bahwa ada paddingnya gitu. Terus juga bikin layout. Nah, lucunya ketika kita bikin layout zaman dulu, mulai evolusinya ini nih, menarik ya teman-teman yang sudah kenalan dari dulu tuh. Dulu kita bikinnya pakai tabel. Terus HTML5 masuk tuh. Kita bikinnya pakai div. Terus pakai div ini kita bikin float-nya kiri, float kanan gitu ya. Struggling banget tuh bikin 2 box yang saling berdampingan. Ini gimana mereka bisa ke kiri ke kanan? Kita pakai float kan, biasanya float kiri, float kanan gitu. Tapi sekarang setelah CSS-nya sudah mulai mature gitu ya, ternyata keluarlah flexbox gitu. Ternyata lagi asik mainan flexbox, belajar gitu karena ada beberapa yang harus diapalin gitu kan. Tiba-tiba keluar grid. Jadi grid di sini bukan grid yang kita kenal sebelumnya ya, ada grid 12 lah, ada grid 14 gitu. Bukan, grid di sini adalah built-in dari CSS-nya sendiri. Seperti itu. Jadi sampai sekarang masih banyak yang bingung gimana sih cara memilih apakah kapan pakai grid, kapan pakai flex. Ternyata itu adalah bisa digabungkan di hybrid. Ketika kita membuat layout yang kompleks, itu pakai grid. Flexbox-nya adalah untuk di dalam-dalamnya elemennya, seperti itu. Lalu apakah grid wajib dipakai? Boleh nggak pakai flexbox aja? Ya boleh juga. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang best practices dan standar ya kita ngikutin aja deh. Kalau ternyata keluar fitur grid ya udah dipakai aja. Gitu. Walaupun saya nggak tahu apakah semua browser sekarang sudah mendukung 100% ya. Itu bisa kita lihat dari di googling, bisa kita lihat mana saja yang sudah mendukung. Oke, kita ke structure. Teman-teman, ketika kita membuat kode dari CSS gitu ya, terus kita membuat mengenali anatominya apa saja gitu. Mungkin bisa dilihat di gambar ini, ada yang namanya selektor. Kalau teman-teman yang familiar dengan HTML, selektor ini adalah bisa tag HTML. Di situ ada A itu adalah hyperlink ya, anchor. Lalu, apakah dia harus tag HTML saja? Tentu tidak.
ada yang namanya kelas dan lain-lain. Nanti kalau pada saat demo akan ditunjukkan. Lalu selain selektor, itu ada namanya pseudo class. Pseudo class itu ketika hyperlink kan ada ketika di hopper ganti warna. Nah, itu namanya pseudo class gitu. Kelas yang bukan kelas gitu. Apa ya? Kelas yang bukan kelas. Nah, lalu kita beranjak ke di gambar ini ada yang namanya deklarasi. Deklarasi adalah seperangkat aturan yang kita tetapkan untuk si selektor tadi. Apakah dia nanti warnanya apa, terus juga background color-nya apa, font family-nya apa, itu adalah deklarasi seluruhnya tuh. Deklarasi itu dibagi dua. Ada property, ada value. Jadi seperti ini. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah familiar sekali dengan struktur ini. Lalu ini yang membuat bahwa ketika ada aplikasi ataupun website, ini orang yang membuatnya itu punya sense of art ataupun punya harmonisasi color, itu bisa kelihatan. Kalau misalnya websitenya itu sama aplikasinya itu gambarnya norak-norak bergembira gitu ya, pilihan warnanya nggak seperti kok ini nggak nyambung ya warnanya ya gitu ya. Artinya dia tidak menerapkan yang namanya harmonisasi color. Harmonisasi color ini ada tools-nya. Jadi kita yang nggak punya sense of color gitu ya, sense of design itu sebenarnya bisa memakai yang sudah dibantu oleh generator. Adobe punya Adobe Color, terus juga ada banyak deh. Bahkan ketika kita pakai framework kayak Bootstrap, teman-teman yang familiar dengan Bootstrap gitu ya, Foundation ataupun yang lain-lainnya, itu mereka sudah menawarkan seperangkat alat warna, bukan seperangkat alat lengkap gitu ya. Seperangkat warna yang bisa kita pakai as is. Kita bisa pakai aja tanpa perlu ngerti apa maksudnya warna ini kenapa dipilih gitu ya. Terus typography. Jadi kalau teman-teman tadi di HTML kita ngomongin typography heading, terus juga ada paragraf gitu kan. Di bagian CSS ini juga kita sebetulnya mempercantik typografinya si HTML yang tadi. Bagaimana bikin tiap paragraf itu bisa bisa memiliki margin yang yang konsisten. Terus juga hierarki dari heading 1 sampai heading 6 itu juga harus juga memiliki penurunan yang konsisten, proporsional, itu dibantu oleh CSS. Terus pertanyaannya, kalau misalnya kita tulis H1, H2, H3 tanpa CSS, bukannya itu sudah ada hierarkinya? Iya, sudah ada hierarkinya, tapi tiap browser beda kelakuannya. Bisa jadi di satu browser itu H1-nya itu berupa misalnya 30 pixel. Tapi kalau kita buka di browser yang berbeda, mungkin H1-nya di sana kelihatannya cuma 28 pixel. Itulah sebabnya kita harus bikin bagaimana aturan-aturan di CSS agar semuanya konsisten dengan typografinya. Seperti itu. Nah, ini adalah box model yang suka membuat bingung dari beginner yang baru belajar CSS. Bahwa yang namanya box model itu terdiri dari 4 hal. Pertama itu adalah elemennya sendiri. Misalnya kita dalam hal ini kotak gitu ya. Kotak itu. Terus juga di dalam kotak ini itu ada yang namanya margin. Di dalam kotak ini ada yang namanya padding. Paddingnya itu apa sih? Kalau misalnya kita imajinasikan sebuah kotak itu ada pagernya. Pagernya ini namanya border. Border ini bisa terlihat ataupun enggak gitu. Nah, kalau border ini seolah-olah kalau kita anggap terlihat, maka border ke dalam dari kontennya kotak ini itu adalah padding. Jadi agar konten di dalam kotak tidak kena pagernya itu dikasih padding. Seperti itu. Terus konten apa ya? Konten apapun yang kita mau masukkan di kotak tersebut, bisa berupa teks, berupa gambar atau apapun konten ini. Lalu margin itu apa? Margin itu adalah di luar dari kotaknya terhadap tetangga sebelah atas, bawah, kiri, kanannya. Jadi konsep yang sederhana seperti ini itu akan bikin bingung bagi yang baru pertama kali kenal yang namanya CSS. Jadi teman-teman box model ini mungkin sudah bikin teman-teman harus menahan sabar ketika ngajarin nih, karena selalu lupa seperti itu. Kita lanjut. Nah, ketika zaman sebelum HTML5 sekarang, bahkan HTML5 versi 5 titik berapa ya baru keluar itu CSS
di versi berapa ya, 3 titik berapa baru keluar yang namanya Flexbox. Flexbox dan juga Grid ini adalah yang lagi sekarang ini nih, sangat membantu banget buat kita-kita yang bikin layout. Karena zaman dulu kita bikinnya pakai float kiri, float kanan gitu ya. Terus juga ada clear float gitu. Sehingga harus pakai tips trik tertentu. Nah, sekarang setelah ada Flexbox, setelah ada Grid, itu semuanya akan lebih mudah. Cuman memang ada learning curve yang harus dipelajari dulu nih ketika kita mau belajar Flexbox sama Grid. Kapan kita pakai Grid, kapan kita pakai Flexbox, mudah-mudahan seiring waktu bisa familiar dengan cepat kita, oh ini pakai Grid, oh ini pakai Flexbox gitu. Oh ini pakai keduanya, seperti itu. Jadi di sini ada ada website yang saya suka nih, idenya sederhana gitu ya. Kita kode di sebelah kiri, tampilan di sebelah kanan. Tapi konsepnya luar biasa. Jadi kita bisa belajar di sini Flexbox sama Grid itu dengan berupa games gitu ya, game seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya mau demokan si CSS-nya. Udah jam berapa nih? Oke, masih. Kita berarti CSS nanti habis itu kita close. Kita kembali ke website yang tadi kita bikin, teman-teman. Ini website sederhana karena memang kita juga nggak pengen dalam pelatihan ini kita bikin satu website utuh ya, pengennya begitu ya, tapi ternyata waktunya terbatas. Jadi saya hanya mengajarkan konsepnya saja. Nanti mudah-mudahan lebih lanjut lagi bisa dieksplor sendiri atau ada pelatihan-pelatihan di lain waktu yang lebih dalam lagi. Tadi kita sudah bikin indeks HTML. Terus saya tambahin H1 sama paragraf. Ya, H1-nya saya kasih kata-kata yang dummy atau fake gitu ya. Fake, kata-kata yang familiar sekali buat kita, lorem ipsum. Nah, di sini ada H1 sebagai heading-nya, lalu ada paragraf. Yang saya mau lakukan adalah oke, sekarang kita akan buka si file ini. Apa sih tampilannya? Kita akan saya izin minum. Bagaimana sih cara untuk menampilkan kode yang sudah kita ketik? Teman-teman yang programmer, ini sangat-sangat mudah. Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara dengan teman-teman yang baru pertama kali belajar, mereka akan kebingungan gimana cara buka filenya. Maka saya biasa, oke, Bapak Ibu atau adik-adik, tekan saja Ctrl O atau ada file di bagian atas itu file, terus cari file yang tadi sudah kita bikin. Tadi saya taruh di folder latihan. Saya punya pengalaman lucu nih teman-teman. Jadi waktu itu saya mengajarin ibu-ibu umur 65 tahun. Itu kami ajarin selama 8 hari. Terus saya nggak ngajarin bagaimana cara bikin folder sama file, karena saya pikir tahu. Ternyata saya salah. Jadi waktu pas hari pertama, Ibu tolong buka file baru. Gimana Mas? Kita ajarin gitu kan. Ini filenya. Terus nanti disimpan di folder yang ini Bu ya. Oke. Besoknya hari kedua. Oke, Ibu sekarang buka file yang kemarin. File yang kemarin di mana Mas ya? Saya lupa. Disitulah baru saya tahu bahwa yang namanya folder sama file itu harus diajarin. Itu jadi unit satu kompetensi juga. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Lembaga kursus online sama paragraf di bawahnya ini adalah sesuai dengan kode yang sudah kita bikin. Saya bikin berdampingan. Oke. Saya sih senang kalau audiensnya udah familiar gini, jadi saya bisa skip yang oke, jadi seperti ini. Terus sering kejadian juga ketika Bapak Ibu atau adik-adik sekarang ganti kata-katanya, lembaga kursus online menjadi lembaga kursus coding misalnya gitu ya. Terus udah mereka sekarang refresh browsernya, nggak ganti gitu kan, mereka selalu lupa dengan nge-save. Jadi ya di sini pentingnya hal-hal perintilan yang kita anggap sederhana ternyata itu bukan sederhana. Seperti cinta. Waduh, enggak nih. Nah, kita lanjut dulu. Lembaga kursus coding, terus juga ada paragraf.
Nah, terus bagaimana agar HTML yang masih telanjang ini bisa kita berikan baju? Berarti kita butuh yang namanya CSS. Untuk CSS, kita harus panggil di file HTML kita. Cara manggil CSS itu punya beberapa cara. Kita bisa langsung menggunakan inline seperti ini, yang mana ini bukan best practices. Saya kasih contoh ya, bentar. Saya suka ini OCD ketika melihat ada orang yang coding HTML ya, tapi memberikan style inline seperti ini, misalnya color, terus dia bikin red gitu ya. Di sini ada memberikan warna heading H1-nya itu red. Coba kita bikin, ya bekerja. Tuh warnanya merah. Tapi kode HTML-nya kotor. Ini kalau misalnya dia melamar menjadi programmer senior, ini langsung blacklist, coret gitu. Bahkan junior harusnya juga tidak melakukannya. Karena HTML itu harus bersih. Kita akan melakukan kita akan membuat terpisah karena ada separation of concern. Biarkan HTML melakukan tugasnya, biarkan CSS melakukan tugasnya, jangan dicampur-campur. Jadi kita akan bikin file CSS di folder latihan yang tadi kita bikin. Kita bikin folder juga di dalamnya. Jadi jangan filenya dibiarkan barengan sama HTML. Nanti mereka PDKT lagi. Nah, ini saya akan bikin folder. Kita sebenarnya bebas nomenklaturnya apa, tapi untuk yang familiar saja kita pakai, saya kasih namanya CSS. Di dalam folder CSS yang kosong ini, saya akan bikin file baru lagi. Kita bikin, selagi-lagi namanya juga bebas, tapi biar untuk mempermudah, biar saya tentukan langsung saja. CSS style CSS masih kosong. Jadi kita punya dua file, HTML dan CSS. File CSS-nya itu masih kosong. Kita akan berikan testing apakah sudah nyambung atau belum. Jadi saya akan mencoba untuk membuat kode untuk testing ya. Jadi nggak hanya di bahasa pemrograman ada testing. Jadi di HTML CSS juga kita perlu ada yang namanya tes. Saya akan bikin body semua halaman yang tadi kita lihat di browser itu menjadi warna tertentu. Saya kasih background color-nya, karena ini cuma testing, saya kasih blue deh ya. Wah, ini akan sakit mata kita, tapi nggak apa ya. Body, background color blue. Index HTML, belum dipanggil apa-apa. Kita cek. Kita ya tentu belum, blue-nya nggak keluar ya. Maka kita harus panggil dia. Nah, cara manggil file CSS-nya adalah di dalam head, bukan di dalam body. Kenapa di dalam head? Karena semua yang di body ini akan kelihatan di tampilan. Jadi sementara file CSS ini hanya butuh dipanggil, bukan untuk ditampilkan gitu. Jadi kita akan panggil file terus waduh, tar. Bentar ya teman-teman. Ini sih edit, this one. Saya pakai contekan aja biar cepat ya yang sudah saya bikin. Oke. Kok style sih? Saya lupa. Link. Ya. Terus saya copy paste aja yang sudah saya bikin. Oke. Nah, cara memanggil file CSS itu adalah dengan tag link, terus ada atribut. Jadi ya teman-teman di sini, karena tadi saya asumsikan teman-teman di sini sudah programmer semua yang udah melewatin ini, udah dari zaman kapan gitu. Jadi saya nggak sebut-sebut tadi bedanya tag sama atribut. Jadi di sini untuk pemanggilnya kita butuh yang namanya rel style sheet. Terus juga href-nya adalah file apa yang mau dipanggil. Nah, file kita tadi ada di folder yang namanya CSS. Jadi di sini kita panggil masuk ke folder CSS, terus namanya style CSS. Oke, kita selesai, sudah terpanggil. Apakah benar? Kita harus refresh. Oke, berarti udah terkoneksi nih antara file CSS-nya dengan file HTML kita. Nah, karena di sini warnanya masih norak-norak bergembira, jadi ini hanya testing saja, blue. Kalau sudah begitu, berarti kita sudah nggak perlu lagi melakukan testing ini.
Nah, yang bisa kita lakukan adalah H1 color. Misalnya kita kasih warna red. Oke. Nah, sudah ya. Nah, walaupun dalam prakteknya tentu tiap warna itu ada kodenya. Ini hanya simplifikasi saja karena saya berasumsi bahwa teman-teman sudah familiar di sini. Nah, saya pikir untuk CSS masih ada 4 menit. Oke, sekarang kita lanjut ke berlanjutnya. Selanjutnya adalah kita ngomongin tentang tadi udah structure ya, terus juga warna. Oke, saya akan buka warna. Contohnya bagaimana sih untuk melakukan pemilihan warna yang harmonis. Jadi saya buka di sini ada color Adobe. Color Adobe ini bisa kita memilih metode apa yang mau kita pakai. Apakah analogi, apakah monokromatik gitu ya. Monokromatik itu satu warna tapi dia bikin tetangga-tetangganya gitu ya. Kalau kita pilih warna merah, maka ada merah yang tua, merah yang muda gitu. Itu dilakukan Shopee. Jadi kalau teman-teman masuk ke website Shopee, dia akan kelihatan bahwa nggak hanya oranyenya itu satu warna oranye saja. Ada oranye yang lebih tua, oranye yang lebih muda, itu dia menggunakan monokromatik. Seperti itu. Terus juga ada trade. Jadi silakan dipilih yang mana warnanya, kode-kodenya juga udah di-provide sama si website ini. Jadi kita bisa langsung bikin database warna di CSS kita. Seperti itu. Oke. Gimana sih cara bikin database warna? Ya bisa kita bilang begini. Misalnya kalau kita punya kelas ya. Teman-teman, maaf tadi saya udah lewati pelajaran tentang kelas karena saya pikir audiensnya sudah tahu. Nah, beginilah cara bikin database warna. Misalnya saya punya kelas namanya primary, maka di sini saya punya color. Untuk primary misalnya saya bikin warnanya blue gitu ya. Yang saya tulis ini bukan best practices karena sebaiknya kita memakai kode bukan memakai kata-kata ya. Tapi ini hanya untuk simplifikasi. Terus kita mau bikin warna error. Error itu berarti warnanya red. Gitu ya, seperti ini. Terus dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh Bootstrap, Foundation, dan kawan-kawan material design seperti itu. Mereka punya database warna yang bisa dipanggil di mana saja. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin menaikkan OCD-nya sebagai programmer front end gitu ya, baik HTML maupun CSS, itu kita bisa bikin yang sampai selevel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya background color gitu ya, background color-nya misalnya white. Terus di sini ada bukan di primary. Misalnya H1-nya tadi saya pengen bikin yang paragraf. Terus saya pengen bikinnya background color-nya white gitu ya. Terus color-nya gray bukan black gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Terus kita bikin misalnya marginnya itu atasnya misalnya kita bikin berapa ya? 1 EM gitu. Terus samping kiri kanannya itu auto misalnya. Nah, kalau teman-teman lihat nih aturan-aturan tadi properti dan value-nya, kalau teman-teman memang pengen betul-betul melakukan best practices, ini bisa dilakukan alphabetically. Jadi kalau teman-teman lihat di BCM gitu ya, terus kalau padding di mana? Berarti padding di sini di bawahnya. Paddingnya misalnya 1 EM, 0,5 EM deh. Seperti ini, gitu ya. Nah, ini alphabetically. Ini adalah bagaimana cara saya menilai orang coding HTML dan CSS ketika melakukan uji kompetensi ataupun rekrutmen seperti itu ya. Bahkan dia bisa membuat yang seperti ini. Ada mana? Apa sih komennya? Kok saya jadi lupa? Bentar ya, saya nyontek dulu. Oke, ya ampun. Nah, ini kan ada komen yang di sini kita bikin start color library. Karena kita ngomonginnya bukan kode-kode yang dalam belasan puluhan. Ini udah ratusan bahkan ribuan. Jadi ketika kode kita sudah semakin besar dengan menambahkan
apa namanya, komen seperti ini, itu akan membuat kode kita menjadi levelnya lebih tinggi lagi, dan orang-orang yang membacanya akan sangat berterima kasih. Ini juga bisa diterapkan di HTML. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki apa namanya kursus ataupun materi gitu ya, apalagi kalau misalnya ngajarin anak-anak sekolah yang mereka betul-betul dari nol banget, maka saya apa namanya memakai cara seperti ini, teman-teman. Jadi di sini adalah start call CSS gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada end di semua elemen, di apakah nanti di apa di body-nya, misalnya di sini ada elemen-elemen itu dibikin start and end-nya. Jadi begitu ada programmer junior masuk ke dalam tim kita, terus kita takut dia ngutak-ngatik kode-kode kita yang udah ribuan gitu, maka kita akan bilang lagi, oke, teman, bro, coba cari komen bagian apa namanya pemanggilan pagination gitu. Jadi mereka akan fokus di antara start sama end-nya saja, baik di HTML maupun di CSS-nya. Ini juga bisa diterapkan di coding di JavaScript, di PHP, dan kawan-kawannya. Jadi inilah level di mana kode kita betul-betul readability-nya itu betul-betul self-explanatory. Sehingga bahkan tidak diperlukan dokumentasi lagi. Itulah level yang ingin kita capai dengan kode kita. Kode kita bisa berbicara sendiri kepada siapapun yang membacanya. Seperti itu. Saya pikir untuk CSS kita kelar dulu. Ini udah 10.45, 47 malah. Jadi nanti kita akan lanjut lagi setelah setengah 2 ya, 13.30. Seperti itu. Nanti kita akan lebih lanjut lagi untuk mengeksplor bagaimana menjadi front-end developer. Seperti itu, Om Roy. Thank you. Ya, terima kasih Pak Mualim. Silakan ditutup dulu sesi hari ini. Halo Pak Mualim. Mudah-mudahan nggak ngantuk, nggak boring teman-teman. Saya mohon maaf karena saya anggap semuanya udah pada ngelewatin ini. Oke, ternyata Pak Mualim sedang tidak bisa dikontak. Jadi saya aja yang tutup. Ya, terima kasih banyak Om Yudi. Materinya sangat luar biasa. Saya pun nyambi-nyambi meeting sambil mengamati gitu ya. Memang pembahasannya sangat sistematis, terstruktur ya, dari A sampai Z sudah mengalir. Apa yang memang harus dibutuhkan ya dari seorang front-end developer. Saya harap sesi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa kita gabung lagi di 13.30 di channel yang sama. Baik, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.